Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Saat ini Ayat-Ayat Kasih akan menyajikan bagian ketiga dari 10 alasan tentang mengapa Allah mengizinkan luka dan derita terjadi di dalam kehidupan kita. Publikasi ini disarikan dari artikel 10 Reasons to Believe in a God Who Allows Suffering yang diterbitkan oleh RBC Ministries tahun 2009 dan didukung dengan referensi lain dari berbagai sumber. Luka, derita, dan kecewa seakan-akan telah menjadi makanan kita sehari-hari sebagai manusia. Perasaan-perasaan negatif tersebut bisa berkembang menjadi sebuah keadaan di mana kita menjadi manusia-manusia yang tidak peduli lagi dengan keadaan sekitar, sebuah mekanisme perlindungan diri supaya kita tidak merasa tersakiti lagi. Kita menjadi kebal dari derita dan luka, serta kecewa. Kita menjalani hidup sebagai daun di atas aliran air yang tidak peduli kemana air akan membawa kita pergi. Kita merasa aman. Kita merasa nyaman, tapi kita merasa tidak peduli. Saudara dan saudariku terkasih, bila kau bertemu dengan ayat-ayat kasih saat ini, itu sama sekali bukan kehendak siapapun yang ada di dunia ini. Ini adalah kehendak Allah untuk menyatakan dirinya padamu. Sungguh pun Dia tidak pernah jauh darimu. Luka, derita, dan kecewa ada karena kita mempunyai kehendak bebas. Kebebasan memilih yang tidak selalu sesuai dengan apa yang Allah mau terjadi di dalam kehidupan kita. Allah selalu mengasihimu, saudara dan saudariku. Tidak pernah Dia jauh darimu. Dia rindu untuk memelukmu dalam kerahmatan kasih-Nya. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku. Buka hatimu dan terima anugerah kasih Allah bersamamu. Beri waktu pada dirimu untuk mengerti mengapa kita dapat selalu mempercayainya. Yesus Kristus Allah kita yang hidup, bahkan ketika hidup terasa menyakitkan, terasa menghimpit dan meremukkan tulang dan pikiran, dan kita tidak mengerti mengapa semua itu bisa terjadi. Alasan ketujuh, Allah bersama-sama ikut menderita dalam setiap luka dan derita yang kita alami. Di dunia ini, tidak ada yang pernah menderita melebihi Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Tidak ada seorang pun yang telah membayar lebih mahal untuk pengampunan dosa kita. Hanya Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Tidak ada yang pernah menderita seperti Dia, yang telah membayar dosa kita secara lunas selain Dia, Putranya yang telah disalibkan. Tidak ada seorang pun yang deritanya melebihi Dia, yang ketika Dia merentangkan tangannya dan mati di kayu salib, menunjukkan kepada kita betapa Dia sangat mencintai kita. Dialah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita manusia, meminta kita untuk mempercayainya saat kita mengalami luka dan derita, dan ketika mereka yang kita cintai menangis dan terluka. Lewat segala penderitaan yang Dia alami, saudara dan saudariku, Dia mengerti bagaimana rasanya derita dan luka. Dia ikut menanggung derita yang kita ataupun mereka yang kita sayangi derita. Ayat-ayat untuk direnungkan. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar,
supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Alasan ke-8. Penghiburan yang Allah berikan jauh lebih besar daripada luka dan derita kita. Rasul Paulus memohon kepada Allah untuk menghapus sumber penderitaan yang tidak bisa kita kenali. Tetapi Allah menolak dan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu, kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 9-10. Paulus belajar bahwa lebih baik dia bersama Kristus dalam penderitaan daripada tanpa Kristus dalam kesehatan yang baik, ataupun situasi tenang menyenangkan tanpa kesusahan. Alasan ke-9. Pada saat luka dan derita melanda, kita saling dipersatukan. Tidak akan ada orang yang akan memilih rasa luka dan derita. Tapi, ketika kita sama sekali tidak mempunyai pilihan, kita masih mempunyai penghiburan. Bencana alam dan krisis memiliki cara untuk mempersatukan kita. Badai, kebakaran, gempa bumi, kerusuhan, penyakit dan kecelakaan memiliki cara untuk menyadarkan sekaligus membuat kita berpikir ulang tentang hidup kita. Pada saat itu kita diingatkan akan kehidupan kita dan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang sudah ada selalu bersama-sama dengan kita, lebih penting daripada hal duniawi lainnya. Kita menjadi mengerti bahwa kita saling membutuhkan, dan terlebih dari itu semua, kita membutuhkan Allah. Setiap kali kita menemukan penghiburan di dalam Tuhan, ketika kita sendiri mengalami luka dan derita, tanpa disadari kalau kapasitas kita untuk membantu orang lain meningkat. Inilah yang dimaksud Rasul Paulus ketika dia menulis ucapan syukur dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Alasan ke-10. Allah dapat merubah luka dan derita untuk kebaikan kita. Alasan ke-10 ini banyak terlihat di dalam contoh-contoh yang diberikan dalam Alkitab. Melalui penderitaan Ayub, kita melihat seorang manusia yang tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak generasi untuk diikuti. Melalui penolakan, pengkhianatan, perbudakan dan penahanan seorang manusia bernama Yusuf, kita bisa melihat seseorang yang akhirnya bisa mengatakan kepada mereka yang telah menyakiti dia, seperti yang tertuang di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Ketika jiwa kita berteriak kepada Allah, bertanya-tanya mengapa Dia membiarkan kita mengalami luka dan derita, kita memiliki alasan untuk melihat kepada kekekalan. Seperti Yesus yang dalam penderitaannya sendiri di atas kayu salib berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46. Yang pada akhirnya kita ketahui bahwa penderitaannya membawa kita pada keselamatan. Demikian bagian ketiga dari publikasi singkat ini padamu saat ini. Saudara dan saudariku, kasih Allah luas tak terbatas. Luka dan derita yang kita alami tidak harus kita tanggung sendiri. Kau dan aku menanggungnya bersama-sama. Allah mengasihimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.